Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sebelum saya menyampaikan renungan hari ini, saya ingin menyampaikan kabar gembira, yaitu bahwa buku seri You Are Love 1 dan 2 sudah datang sampai di pastoran. Dan bagi yang berminat silahkan untuk memesannya. Isinya adalah renungan-renungan yang dipilih dari YouTube yang biasa setiap pagi saya sampaikan. Kemudian disusun, dikasih pengantar, supaya memang bisa menjadi warisan yang tertulis, yang awet, yang tiap kali bisa dibuka. Karena seringkali saya mendapat permintaan dari para sahabat, Romo, renungan yang tentang ini kemarin ada di tanggal berapa ya Romo ya? Waduh, saya juga repot. Tapi dalam buku ini pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab. Ya, mudah-mudahan terbitnya buku ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya memang ingin mewariskan renungan-renungan pengalaman perjalanan rohani saya sehingga bisa membantu, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi untuk bisa bertumbuh dalam hidup rohani. Jadi ya silahkan ya nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi saudara yang saya memang tugaskan untuk jual beli buku itu karena saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukannya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang bagaimana memaafkan dan bagaimana melupakan masa lalu yang mungkin melukai kita, membuat kita sedikit trauma dan membuat kita terbelenggu di masa lalu, sulit untuk move on, bergerak ke masa depan. Mudah-mudahan yang saya sharingkan ini membantu kita. Mungkin Anda dan saya pernah mengalami hadir di suatu pertemuan dengan banyak teman dan sungguh hati kita penuh sukacita karena pertemuannya menyenangkan dan sebagainya, dan saya sudah membayangkan nanti ketemu ini itu teman-teman yang sungguh-sungguh menggembirakan. Dan memang ketika sampai di sana kita ketemu dengan orang yang sungguh-sungguh membuat kita merasa senang, merasa happy, merasa nyaman. Tapi kemudian tidak lama ada orang yang datang yang persis yang tidak kita sukai. Atau bahkan mungkin yang kita benci. Karena dia pernah melakukan sesuatu yang membuat hati kita sakit. Lalu kemudian suasana hati kita berubah. Kemudian merasa tidak nyaman. Kemudian merasa ingin segera pergi dari situasi itu. Karena situasinya tidak menyenangkan lagi. Gara-gara satu orang yang datang yang tidak kita sukai. Satu orang yang pernah membuat hati kita luka. Itu berarti bahwa kita terbelenggu oleh masa lalu. Kita tersandra oleh luka batin yang disebabkan oleh orang itu. Padahal mungkin orang itu sudah berubah. Orang itu di masa lalu melakukan sesuatu yang menyakitkan. Tapi itu di masa lalu. Orangnya sudah tidak sama lagi. Memang orangnya sama orang itu, tetapi tidak sama lagi seperti kali lalu. Mungkin dia situasinya sedang bahagia, mungkin hatinya sudah berubah. Kita nggak tahu. Tetapi kita menilai situasi, menilai orang itu berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Dan karena itu suasana hati kita berubah. Dari tadinya senang menjadi tidak senang. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita melekat pada peristiwa di masa lalu yang membuat kita sakit, yang membuat kita terluka. Itu artinya kita dikendalikan oleh masa lalu. Belum terputus dengan peristiwa di masa lalu. Sehingga orang itu identik dengan peristiwa menyakitkan di masa lalu. Dan karena itu kita belum memaafkan, kita belum mengampuni. Dan sebetulnya dalam arti itu, firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Sebetulnya
Dalam arti itu sudah benar. Artinya ketika kita tidak mengampuni seseorang, itu kita masih membawa rasa luka. Dan Tuhan tidak menghukum, kita sudah terhukum. Karena kita masih membawa luka lama itu. Bahkan orangnya baru datang, tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, hati kita sudah merasa tidak nyaman. Itu hukuman karena kita belum mengampuni. Tetapi kalau kita sudah bisa mengampuni, dia datang ya sudah, tidak apa-apa. Itu sudah masa lalu. Saya tidak merasakan luka seperti yang saya rasakan dulu. Nah, sebetulnya prinsip yang sama itu bisa berlaku untuk kita tentang masa depan. Dan ini adalah salah satu cara untuk bisa memutus diri kita, perasaan kita dengan masa lalu yang menyakitkan. Kita menggunakan pola yang sama untuk memikirkan apa yang kita bayangkan di masa depan atau kita bayangkan belum terjadi. Misalnya, kita pasti pernah mengalami rasa senang, rasa rileks, rasa bahagia tanpa beban. Misalnya, kita sedang rekreasi di sebuah pantai atau di gunung, terserah Anda, atau di kampung, terserah Anda. Intinya adalah di suatu tempat yang membuat kita nyaman, terlepas dari beban apapun juga, dan juga merasa sungguh-sungguh rileks, bisa menikmati pemandangan, suasana, orang-orang di sekitar yang sungguh baik dan penuh kasih. Lalu kita merasakan rasa nyaman, rasa rileks, rasa tanpa beban, rasa bahagia, rasa penuh, rasa utuh. Nah, kita juga bisa membayangkan itu, memikirkannya, dan kemudian merasakannya. Sehingga pikiran kita, perasaan kita juga menjadi rileks. Menjadi tanpa beban, menjadi penuh kasih, karena membayangkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu penuh perhatian, sungguh-sungguh mengharapkan kita ada di situ. Orang-orang yang kita cintai. Nah, itu bisa membantu kita. Ini proses yang sama dengan melihat dan bertemu, mengenang masa lalu yang membuat kita sakit. Kita juga bisa mengenang, mengingat, memikirkan, merasakan apa yang belum terjadi, dan itu menjadi seperti real sekarang. Karena sebetulnya realitas, kenyataan itu adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Seringkali kenyataannya apa, dalam arti sekarang ini sedang banyak orang, tetapi saya bisa merasa kesepian. Karena saya sedang memikirkan perasaan tentang kesepian, ditinggalkan dan sebagainya. Meskipun kenyataannya banyak orang. Karena kenyataan itu pada dasarnya adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa. Pikiran-pikiran kita adalah kosakata vocabulary dari akal budi. Perasaan-perasaan kita adalah kosakata atau vocabulary badan kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya itulah yang kemudian menjadi kenyataan. Maka daripada memikirkan masa lalu, terutama masa lalu yang negatif, yang melukai, lebih baik kita mencoba merasakan pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang kita sungguh inginkan, yang kita bayangkan. Misalnya, waduh senang sekali rasanya kalau bisa hidup di sebuah desa yang indah, ada sungai bersih mengalir, ada sawah yang hamparannya luas membentang, tinggal di rumah kayu yang bersih, dengan panggung yang tinggi bisa melihat dari ketinggian, ada banyak ikan di kolam, ada kebun, tidak banyak pikiran, makanan secukupnya, yang cukup saja, yang sehat. Kita tidak dikejar-kejar target, tidak terbebani oleh sesuatu yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi bekerja ya, memelihara kebun, siram-siram tanaman, memasak seperlunya, hanya direbus saja, dan rasanya makannya itu nikmat sekali, rileks tanpa banyak beban. Nah, cobalah itu dijadikan dominan, menjadi isi pikiran kita, menjadi perasaan kita,
Sehingga itulah yang kemudian menjadi kenyataan kita sekarang. Kebanyakan yang kita bayangkan untuk membuat kita rileks adalah tidak banyak beban pikiran. Ya coba, tidak usah nunggu nanti, mulai sekarang. Jangan terlalu banyak beban. Pikirkan yang sederhana-sederhana, jangan yang muluk-muluk, itu menurut kitab suci. Pikirkanlah hal-hal yang sederhana. Sederhana saja. Kemudian sungguh-sungguh rileks. Dan kemudian sungguh-sungguh terhubung dengan saat ini. Dan itu yang bisa menghubungkan adalah meditasi. Meditasi itu sebuah sarana. Supaya kita bisa merasakan satunya atau kesatuan, integrasinya antara pikiran, perasaan, dan badan kita jadi satu. Karena seringkali kita itu badannya di mana, pikirannya di mana. Dan karena itu perasaan kita juga tidak menentu. Tidak ada hubungan, koneksi antara pikiran, perasaan, dan badan. Dan itu yang kemudian disebut dengan keterpecahan. Merasa asing dengan diri sendiri. Teralienasi. Terpecah, tidak terintegrasi, tidak utuh. Maka meditasi sebetulnya tidak berkaitan dengan agama tertentu. Meditasi itu sebuah metode atau sebuah cara supaya kita lebih sadar. Sadar akan pikiran, perasaan, dan badan yang jadi satu sekarang ini. Merasa nyaman dan rileks. Dan bersatu sungguh-sungguh utuh penuh. Dan pada saat itulah kita mengalami Tuhan sendiri. Karena Tuhan hadir sekarang di sini. Kalau pikiran, perasaan kita, badan kita ada di sini, kita bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Kita saja yang selalu lari ke sana, lari ke sini. Pikiran kita yang terbang kemana-mana. Sedang berdoa pun, bahkan di tempat ibadah pun, pikiran kita ke tempat lain. Maka, untuk bisa membantu, memutus dengan masa lalu yang kadang-kadang menyakitkan, yang sulit kita lupakan, kita bisa hadir sekarang ini dengan menghadirkan perasaan nyaman, tenang, rileks, tanpa beban ketika kita bersatu antara tubuh, badan, dan jiwa. Dan sebetulnya kita bersatu dengan Tuhan sendiri yang selalu hadir. Tempat di mana engkau berada adalah tempat yang kudus. Karena tempat yang kudus adalah tempat Tuhan hadir, yaitu saat sekarang ini. Karena itu meditasi itu ya tidak ada meditasi Kristiani, meditasi Buddhis, meditasi Islam, itu enggak ada. Meditasi itu sebuah metode atau cara. Seperti misalnya menyeberangkan orang tua, itu enggak ada menyeberangkan orang tua cara Katolik, enggak ada. Atau dokter memeriksa pasien. Memeriksa pasien cara Katolik, nggak ada. Itu metode, itu namanya perwujudan iman, bukan pengungkapan iman. Kalau pengungkapan iman itu membuat tanda salib, nah itu mengungkapkan iman Katolik. Atau pergi ke gereja, itu namanya mengungkapkan iman, itu jelas. Tetapi kalau menyeberangkan orang, memeriksa pasien, masak cara Katolik, meditasi cara Katolik, ya enggak ada. Paling ada yang membantu. Meditasi Kristiani misalnya dengan mengulang kata-kata Maranatha, Immanuel. Itu cara saja yang menolong kita. Tapi meditasinya ya umum, tidak ada labelnya. Maka kita jangan terlalu khawatir dengan label. Tetapi metode yang bisa menolong kita. Bahkan di dalam kitab suci disebutkan loh tentang meditasi itu. Be still and know that I am God. Tenanglah, sadarlah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, itu dia. Maka, untuk bisa mengampuni, melupakan masa lalu adalah dengan memutusnya. Bukan dengan melupakannya, tetapi melihat, memandang, dan mengamati, tetapi tidak terpengaruh. Dan itulah inti meditasi. Sadar bahwa saya lebih besar dari pikiran saya. Sadar bahwa saya lebih besar dari perasaan saya. Sadar bahwa saya lebih besar dari badan saya. Sadar bahwa saya badan, pikiran, dan perasaan itu adalah satu. Dan kesadaran itu ambil bagian dalam kesadaran yang ilahi. Dan kemudian
kita terbuka kepada segala kemungkinan yang tanpa batas dan mujizat terjadi. Maka berilah waktu untuk bisa sendiri mengalami kesatuan antara pikiran, perasaan, dan badan kita. Sadar sepenuhnya bahwa saya ada di sini sekarang ini bersama Tuhan. Be still and know that I am God. Supaya kita bisa mengampuni, kita bisa melupakan bahwa yang terlukai itu ego saya di masa lalu. Sudah tinggal saja di sana, kita bisa melihat dan mengamatinya. Tidak usah dibawa sekarang. Sekarang saya rileks, nyaman, tidak banyak beban, dan happy, joyful, penuh kasih. Karena saya tinggal bersama Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan engkau akan hidup sepenuhnya. Hari ini momen yang penting, karena hari ini adalah hari tubuh dan darah Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku, supaya aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku. Persis itulah meditasi. Duduk diam, menyadari kesatuan pikiran, perasaan, dan badan kita, dan menerima Tuhan yang mau tinggal di dalam diri kita. Menyadari bahwa di dalam darah kita juga mengalir darah Tuhan. Kita satu dengan Tuhan, pikiran, perasaan, dan badan kita. Karena di dalam diri kita ada badan Tuhan, ada tubuh Tuhan, ada darah Tuhan yang mengalir. Karena Tuhan sudah memberikannya pada pesta hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengampuni, bisa melupakan trauma masa lalu, dan hidup penuh sukacita karena memikirkan dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kita sungguh-sungguh berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam diri kita. Dan dengan demikian kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang kita idamkan, kehidupan yang kita harapkan, kehidupan yang kita impikan. Hidup di dalam Tuhan, dalam damai sejahtera, sukacita, tidak banyak beban, tetapi penuh dengan pengharapan. Dalam semuanya itu, tetap harus ingat, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.